Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali menghimpun kita untuk mendengarkan sabdanya melalui daring atau online. Pada pertemuan yang lalu kita telah diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah sehingga kita pun mampu atau dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Dalam pertemuan kedua ini kita akan mendalami firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Yesus memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman, Dia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaan surga. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan dan mendalami sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka hati, mempersiapkan diri kita untuk membuka pertemuan kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabdamu, dan bukalah hati kami bagi sabdamu, agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya persilakan seorang ibu untuk membacakan Injil tersebut. Penghakiman terakhir. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan,
atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan bacaan yang kita dengar tadi yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, saya akan menyajikan 4 pokok pikiran yang menjadi bahan permenungan kita dalam pertemuan kedua ini. Saya ulangi lagi, berdasarkan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46, saya akan menyajikan 4 pokok pikiran yang menjadi bahan permenungan kita untuk pertemuan yang kedua ini. Yang pertama, dengan merujuk pada kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14 yang menyatakan bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit atau datang dari surga dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia ini. Ini rujukan dari kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Mau menyatakan, mau menegaskan kepada kita bahwa yang dimaksudkan anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit atau yang datang dari surga dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia ini dan bukan seorang nabi yang muncul dari dunia ini. Bukan yang seorang nabi yang muncul dari dunia ini yang menyatakan tentang firman Tuhan, bukan. Anak manusia itu datang dari surga, datang dari langit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan kepadanya, maksudnya kepada anak manusia itu, kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak akan musnah. Ya, apapun tantangan
apapun perbuatan orang yang mau memusnahkan kerajaan itu tidak akan musnah. Kerajaan anak manusia tidak mungkin musnah. Kerajaan ini adalah kerajaan surga yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Dan anak manusia itu akan menjadi raja yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, anak manusia yang dinubuatkan dalam kitab Daniel, pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14, itu adalah Yesus Kristus. Ya, kamu tidak salah dengar. Anak manusia itu yang dinubuatkan oleh Daniel, kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ya. Yesus memegang kekuasaan atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman Yesuslah dia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaan surga, siapa yang layak masuk dalam kebahagiaan kekal. Tidak ada yang lain. Yang dimaksud anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Walaupun dia berkuasa atas kerajaan surga, anak manusia itu hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Dia hadir dalam diri orang-orang yang miskin dan orang yang terpinggirkan. Jadi di situ mau menyatakan Allah berpihak kepada orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, orang yang dipinggirkan, orang yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Allah mempunyai perhatian istimewa. Allah seolah-olah berpihak, jatuh cinta kepada orang-orang seperti itu. Karena itu, kebaikan yang dilakukan terhadap orang yang miskin dan menderita, artinya dia lakukan untuk Yesus sendiri. Dia lakukan untuk anak manusia sendiri. Saya ulangi Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kebaikan yang dilakukan kepada orang miskin, dalam konteks di Indonesia itu orang minoritas, orang kecil. Saya ulangi lagi, orang minoritas, orang yang menderita, berarti dia lakukan untuk anak manusia itu sendiri. Maka perbuatan kita untuk menolong orang miskin adalah perbuatan suci, karena kita lakukan untuk Kristus sendiri yang selalu hadir dalam diri orang-orang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pokok yang kedua atau poin yang kedua, pada akhir zaman Yesus Kristus yang adalah anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dengan diiringi oleh para malaikatnya. Lalu ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Karena bersemayam di atas takhta dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang raja. Ini dapat kita baca di dalam ayat ke-34. Tidak, Bapak, saya ulangi lagi, kita boleh baca, bisa baca di ayat yang ke-34. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia untuk diadili. Walaupun yang disebut adalah semua bangsa, pengadilan ini dilakukan kepada setiap orang, bukan kepada setiap bangsa. Nah, pengadilan itu dilakukan kepada setiap orang, bukan kepada setiap bangsa. Dengan kata lain, semua orang dari segala bangsa
akan dibawa ke hadapan Anak Manusia dan setiap orang akan dihakimi. Saya ulangi lagi, Anak Manusia itu siapa? Anak Manusia itu Yesus Kristus, tidak ada lain lagi. Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita sudah memilih yang benar. Kita sudah memilih yang benar. Karena Dia ini yang akan mengadili kita. Dia yang menentukan siapa yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengadilan itu, Anak Manusia akan memisahkan orang dari seseorang dari yang lain. Seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini bahasa simbolis ya, bahasa kiasan. Siapa yang dimaksud dengan domba, siapa yang dimaksud dengan kambing. Dalam konteks kehidupan kita di Indonesia ini, dengan mata kepala sendiri kita bisa membedakan siapa yang dianalogikan dengan domba, siapa yang disimbolkan dengan kambing. Nah, kita sebagai orang Katolik, dengan mata kepala kita sendiri, kita sudah bisa melihat konteks ini. Untuk di Indonesia kita bisa membedakan siapa yang masuk dalam kelompok kambing dan siapa yang masuk dalam kelompok domba. Ya. Anak Manusia akan memisahkan pada saat pengadilan yang terakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dasar yang digunakan Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus untuk menghakimi orang, adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan di dunia ini. Tapi Anda ingat ya, perbuatan yang bagaimana? Ya, bukan perbuatan maksudnya mengumpulkan pahala, bukan. Ya. Melakukan kebaikan untuk mengumpulkan pahala, bukan. Pandang sedemikian itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Perbuatan baik yang bagaimana? Kita lihat perbuatan baik. Yang bagaimana perbuatan yang baik itu? Perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang minoritas, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang diremehkan, ya, yaitu orang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang, orang yang sakit, dan dalam penjara, serta kaum minoritas. Itu yang maksudnya perbuatan itu. Mereka adalah saudara dari Anak Manusia. Raja kerajaan surga itu, yaitu Anak Manusia, sehingga apa yang dilakukan terhadap mereka sebenarnya dilakukan terhadap Dia, yaitu Raja kerajaan surga itu, sehingga apa yang dilakukan terhadap mereka, yaitu orang miskin, sebenarnya dilakukan terhadap Dia atau Anak Manusia itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga adalah domba yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Domba melambangkan orang benar, yaitu orang yang melakukan kebaikan selama hidup di dunia ini. Ada 6 kebaikan yang mereka lakukan yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Saya ulangi lagi, ada 6 kebaikan yang mereka lakukan dan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kebaikan. Yang pertama, memberi makan kepada orang lapar dan memberi minum kepada orang haus. Ini bahasa simbolis. Ya, bahasa simbolis. 2 perbuatan ini yang dilakukan kepada orang lapar, orang haus,
Dua perbuatan ini merupakan kebaikan yang mendasar. Kenapa kebaikan mendasar? Karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Orang yang kekurangan makan, orang yang kekurangan minum, akan menjadi lemah badannya. Hal ini bisa membuat orang menjadi sakit, dan bila berkepanjangan, orang dapat kehilangan nyawanya. Maka ini perbuatan baik yang mendasar, yang menyangkut kebutuhan dasar manusia. Maka perbuatan baik yang pertama adalah memberi makan kepada orang yang lapar dan memberi minum kepada orang yang haus. Saya mau menyatakan lagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, ini bahasa simbolik, ini bahasa kiasan, pengertian luas. Orang yang lapar dan orang yang haus itu luas pengertiannya. Kita jangan memikirkan bahwa orang lapar, jadi kasih makan roti selesai. Orang haus kasih minuman air selesai. Haus dan lapar ini mempunyai makna yang luas tentang persoalan-persoalan hidup di dunia ini, di masyarakat ini. Maka di situ menyatakan perbuatan baik yang sangat mendasar karena berkaitan langsung dengan hidup manusia. Lalu perbuatan baik yang kedua, kelompok yang kedua, memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang telanjang. Ini juga bahasa simbolik. Jadi kita membaca Injil jangan mengerti lurus, jangan mengerti secara hurufiah, karena Injil ditulis secara simbolik. Ya. Injil ditulis dalam bahasa-bahasa kiasan. Maka memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang telanjang mempunyai makna yang luas. Tempat teduh, tempat untuk berteduh, dan pakaian membantu orang untuk bertahan dalam cuaca, apalagi di malam hari, apalagi pada musim dingin. Ini pengertian luas, ini bahasa simbolik ini. Ya. Bertahan dalam cuaca, dalam segala cuaca. Ya. Apalagi situasi pada malam hari atau pada musim dingin. Ya. Seperti sekarang dalam suasana pandemi corona, itu musim dingin bagi kehidupan kita, yang mengancam kehidupan kita. Ini musim dingin. Kita sekarang ini melanda musim dingin. Ya. Cuaca hidup yang sungguh mengancam kita. Jadi saya menyatakan kepada Bapak Ibu, memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang telanjang mempunyai makna simbolis. Ya, kita jangan mengerti bahasa Injil secara hurufiah. Yang ketiga adalah melawat orang sakit dan mengunjungi orang di penjara. Kehadiran dan perhatian kepada kedua kelompok orang ini dapat mendatangkan kegembiraan bagi mereka dan meringankan penderitaan yang mereka alami. Saya masih teringat khotbah pastor pagi tadi, 8:30 saya misa di gereja. Kalau ada orang yang kita mendengar yang menderita COVID, virus corona, ya kita jangan menjauh. Ya, kita paling tidak memberi doa, memberi dorongan, memberi motivasi supaya dia kuat. Ya, saya tersentak sekali dengan khotbah pastor tadi pagi. Jangan sampai orang sudah menderita virus corona, ya kita tambah lagi menjauh, lalu kita ngomong kesana kemari. Jangan. Melawat orang sakit dan mengunjungi orang yang di penjara. Kehadiran kita memberi perhatian kepada kelompok-kelompok ini dapat mendatangkan kegembiraan bagi mereka dan meringankan penderitaan mereka. Maka kita harus memberikan sukacita, penghiburan supaya meringankan penderitaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu bahasa simbolik lagi, yaitu kambing. Tadi domba, ini kambing. Kambing ini melambangkan orang terkutuk.
Ini kambing melambangkan orang terkutuk. Orang yang mengkafirkan kelompok tertentu itu kambing itu. Ya. Orang yang menyebarkan kebencian kepada orang tertentu itu kambing, kelompok kambing itu. Ya. Orang yang menajiskan kelompok tertentu itu juga kelompok kambing itu. Orang-orang terkutuk itu. Yang tidak pernah memperhatikan apalagi dia mengasihi Tuhan. Itu dia omong kosong kalau dia mengasihi Tuhan. Yang hadir dalam diri orang-orang miskin dan menderita. Saya tambah lagi orang-orang minoritas. Gitu. Ini kelompok kambing. Ya. Sebut orang ini najis, orang ini masuk neraka seolah-olah dia menjadi penguasa neraka apa surga. Oh ini orang surga, ini surga, ini neraka. Oh kok seperti dia Tuhan. Ini kambing itu melambangkan orang-orang terkutuk. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam konteks di Indonesia sekarang ini, bacaan ini kita bisa menerjemahkan mata kita bisa melihat mana yang masuk ke domba, mana yang termasuk kategori kambing. Gitu. Tapi kita tahu bahwa pada akhir zamannya anak manusia yaitu Yesus Kristus yang akan mengadili orang-orang seperti itu. Memisahkan domba dan kambing. Domba sebelah kanannya, kambing sebelah kirinya. Ya. Itu. Mereka tidak memberinya makan ketika lapar. Tidak memberinya minum ketika ia haus. Tidak memberinya tumpangan ketika mereka seorang asing. Tidak memberinya pakaian ketika ia telanjang. Tidak melawatnya ketika ia sakit. Dan tidak mengunjunginya ketika ia dalam penjara. Ini kelompok kambing ini. Kelompok kambing. Boro-boro mengunjungi orang sakit. Malah mencela lagi. Ya. Menjelek-jelek lagi. Gitu. Malah kita tahu lagi itu najis itu, nggak boleh dikunjungi, nggak boleh didekat. Wah ini kan kelompok kambing, orang-orang terkutuk gitu. Ini konteks Indonesia. Maka bacaannya dipilih oleh komisi kitab suci di KWI ini memang luar biasa, sudah mempertimbangkan situasi iklim sekarang di Indonesia, sudah sesuai dengan bacaan ini. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutnya poin yang keempat. Anak manusia tidak lain seperti sudah dijelaskan tadi. Anak manusia adalah Yesus Kristus yang menyebut mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapakku. Ini yang disampaikan itu poin keempat. Anak manusia yaitu Yesus Kristus menyebut mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapakku, Bapaknya maksudnya. Yesus juga menyatakan bahwa mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Demikianlah orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal dan juga disebut kerajaan yang telah disediakan bagi mereka. Siapa mereka itu? Kita ini. Kita anak domba Allah. Kita nih orang-orang yang dikasih Tuhan. Ya. Kita ditempatkan sebelah kanan. Gitu. Jadi kita ini yang dikatakan dalam Injil ini, walaupun diungkapkan secara simbolis dalam Injil tadi kita dengar. Dan sebaliknya orang-orang yang dilambangkan kambing, yang ditempatkan di sebelah kirinya, itu akan dienyahkan ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Orang-orang yang masuk kelompok kambing ini sudah tahu akan dienyahkan, dibuang ke dapur api. Di sana mereka dengar gertak gigi, tangis dan gertak gigi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, api yang kekal itu sebenarnya disediakan bagi manusia. Bukan disediakan untuk manusia, bukan disediakan untuk anak-anak domba, melainkan disediakan untuk iblis dan para malaikatnya.
Tetapi apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia telah membawa mereka ke tempat itu. Karena perbuatannya mereka akan membawa mereka ke tempat yang sudah disediakan, yaitu tempat khusus untuk iblis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya sudah memaparkan ada 4 pokok pikiran atau 4 poin berdasarkan bacaan yang kita dengar dari Injil Matius. Ya, kita sudah dengar bersama-sama, jadi saya sudah menyampaikan ada 4 poin yang menjadi pokok permenungan kita untuk pertemuan yang kedua. Dan sekarang untuk kita seperti biasa dalam video saya yang lalu, pertemuan yang pertama tentang tema Allah adalah kasih, saya selalu akhiri atau tutup dengan refleksi. Begitupun juga sekarang kita akan mengikuti refleksi singkat menjadi bahan permenungan kita dan kita bisa bawa untuk kehidupan kita. Mari kita mesti menyiapkan batin untuk mendengarkan refleksi singkat berkaitan dengan bacaan yang kita dengar tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Dalam refleksi ini saya akan memaparkan 3 pokok pikiran. Ya, karena dalam pendalaman iman ini semua refleksi itu diarahkan 3 pokok pikiran. Ya, baik pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Sesuai dengan gagasan pokok bahwa refleksi itu fokusnya hanya 3 pokok pikiran. Yang pertama, menyangkut kabar baik untuk manusia. Nah, ini video yang lalu juga untuk pertemuan pertama juga sama. Pokok pikiran pertama adalah menyangkut kabar baik untuk manusia. Secara khusus, kabar baik untuk orang-orang yang sedang menghadap krisis iman dan krisis identitas. Ini kabar baik. Nah, dari bacaan tadi kita dengar apa yang menjadi kabar baik, ya. Apa yang menjadi kabar baik? Ini kita lihat. Kabar baiknya demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus yang kita imani adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga selamanya. Ini kabar baik. Jangan terlalu pengaruh dengan khotbah-khotbah di YouTube segala macam. Jangan percaya. Kita yakin teguh iman kita. Tuhan Yesus yang kita imani adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga selamanya. Yesus memegang kuasa atas kerajaan abadi dan memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang layak untuk masuk dalam kerajaannya. Jadi layak tidak masuk kerajaan surga bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pahala, bukan. Sehingga kita mengumpulkan pahala-pahala dengan berbagai macam cara, itu yang tidak jelas. Dalam video yang lalu saya menyatakan mengumpul pahala itu karena orang yang tidak tahu konsep kasih Tuhan. Tidak mengerti bahwa Allah itu adalah kasih. Begitupun juga yang ini, yang layak masuk kerajaan surga, Yesus sendiri yang mengadili. Sekalipun Yesus itu adalah Raja atas surga, tetapi Tuhan Yesus selalu dekat dengan manusia di dunia ini karena ia hadir dalam diri orang-orang yang menderita, hadir dalam diri orang yang miskin, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat, oleh manusia sekarang ini. Juga hadir dalam diri orang minoritas. Saya yakin Bapak Ibu mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini. Konteks dengan Indonesia sekarang ini. Konteks Indonesia sekarang ini. Ya. Maka saya tertarik sekali dengan tema pendalaman kitab suci untuk tahun ini. Ditentukan sesuai dengan konteks situasi hidup Indonesia. Ya. Sekarang yang kedua, menyangkut identitas diri. Bagaimana kita mau menyadari identitas diri kita? Pertemuan pertama ini sudah kemarin saya jelaskan dalam video yang pertama. Identitas kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Kita imani bahwa Allah adalah kasih.
maka kita sudah adalah orang yang dikasihi Tuhan. Maka karena kita orang yang dikasihi Tuhan, kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Itu identitas kita. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang Katolik, itu identitas kita. Sekarang bagaimana dengan bacaan ini identitas kita? Identitas kita. Kita para pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak manusia. Seperti yang dinubuatkan oleh kitab Daniel, yang berkuasa atas kerajaan surga. Ini iman kita, ini identitas kita. Kalau Yesus adalah raja kerajaan surga, maka ini tolong konsepnya ini. Kalau Yesus adalah raja kerajaan surga, maka kita adalah hamba-hambanya yang setia. Dan kita yang setia kepada Yesus dan senantiasa siap melayani Dia, maka kita adalah warga kerajaan surga. Ini identitas kita. Identitas kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, kita warga kerajaan surga. Identitas kita ini, bukan kita sombong. Karena kita percaya kepada Kristus. Kristus adalah raja kerajaan surga. Maka kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah warga kerajaan surga. Ini identitas kita. Maka tidak perlu kita luntur identitas kita. Ya. Kita tetap mempertahankan identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Karena Kristus adalah raja kerajaan surga. Ini identitas kita yang perlu kita mempertahankan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sekarang yang ketiga, menyangkut cara hidup. Bagaimana cara hidup kita sebagai warga kerajaan surga? Kita mempertahankan cara hidup kita menunjukkan identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Kenapa? Karena Yesus adalah raja kerajaan surga. Kalau Yesus adalah raja, kita pengikutnya adalah warga kerajaan surga. Nah, sekarang bagaimana cara hidup kita sebagai warga kerajaan surga? Ini dia. Karena kita adalah hamba-hamba atau warga dari kerajaan surga, maka kita senantiasa melayaninya, melayani Kristus, melayani Tuhan. Bagaimana kita melakukan hal ini? Pertanyaannya, bagaimana kita melayani Tuhan? Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selama menjalani kehidupan di dunia ini, kita semua dipanggil untuk memperhatikan sesama kita yang menderita. Saya ulangi lagi. Ini cara hidup kita. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita semua dipanggil untuk memperhatikan sesama kita yang menderita. Karena perbuatan menolong orang menderita dan orang miskin adalah perbuatan suci. Karena Tuhan hadir dalam diri orang-orang seperti mereka. Karena apapun yang kita lakukannya terhadap mereka yang miskin dan menderita, sebenarnya kita sudah lakukan bagi Kristus, yakni Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan terhadap orang-orang yang menderita adalah tanda kesetiaan kita terhadap hamba-hamba Kristus sebagai Raja Surgawi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah sebagai refleksi singkat, sebagai saripati dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi ya. Ini sebagai refleksi singkat. Sebagai penutup, marilah kita mempersiapkan batin, hati, dan pikiran kita. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami, agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya, bahwa kami adalah warga kerajaan surga, yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama kami, terutama mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang terpinggirkan, dan mereka yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya demikian pendalaman kitab suci untuk pertemuan yang kedua ini. Saya menyampaikan kalau apa yang menarik, apa yang baik, apa yang menggugah iman Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu datang dari Allah sendiri. Apa yang lemah, apa yang kurang, itu datang dari saya. Sekali lagi, saya mau menyampaikan kepada Bapak, Ibu, pada bulan kitab suci ini, ambillah dan bacalah firman Tuhan. Sekali lagi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, ambillah dan bacalah firman Tuhan. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.